Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami, sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami ya Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini, ya, sebelumnya saya sampaikan dulu, bukankah kita dan selama masih hidup dalam dunia ini, kita sebagai orang percaya masih punya musuh menghadapi peperangan. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan si jahat. Nah, artinya ada peperangan, dan kita kalau masuk dalam peperangan berarti kita termasuk juga prajurit. Kita rindu menjadi prajurit Tuhan. Nah, masalahnya apakah kita ingin menjadi prajurit yang biasa aja, atau menjadi pahlawan yang gagah perkasa, atau prajurit pahlawan yang gagah perkasa, ya. Kita sering mendengar ulasan tentang hal ini, tentang prajurit atau pahlawan. Tapi banyak juga loh menganggap itu sama aja, nggak ada bedanya katanya. Tapi sebetulnya ada loh perbedaan, ya. Contohnya pahlawan tuh tingkatannya jelas lebih atas, lebih tinggi daripada sekedar prajurit biasa saja. Kalau prajurit pokoknya asal berperang, asal siap berperang, terlibat satu perang, namanya prajurit. Yang kalau kemudian terpukul kalah, lari terbirit-birit, itu tetap prajurit juga. Tapi kalau pahlawan lain lagi, sudah ada prestasinya. Tidak harus dalam perang benaran loh kalau kita bicara pahlawan secara rohani, ya. Pahlawan itu kemanusiaan ada juga. Pahlawan pendidikan ada juga. Pahlawan kesehatan ada juga. Pahlawan keadilan ada juga. Jadi banyak sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat orang lain, ya, bukan untuk diri sendiri. Bahkan ada yang mengatakan pahlawan tanpa tanda jasa dan lain sebagainya, ya. Nah, gelar itu biasanya didapat melalui suatu proses, bukan begitu saja, bukan mendadak. Saya mau ikut perang, maka saya pahlawan yang gagah perkasa. Belum tentu, ya. Perang aja belum kok sudah jadi pahlawan dari perkasa. Ada yang harus dilewatinya dan melewati dengan lulus. Misalnya prajurit sudah diterima, lulus pendaftaran, dididik, dilatih, ya, kemudian maju perang, baru jadi prajurit. Itu kalau prajurit, ya. Tapi kalau pahlawan sudah maju perang, masih tambah deh melakukan kemenangan yang menguntungkan buat pihaknya dan lain sebagainya, melindungi rakyat jelata dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak lagi. Walaupun ada orang yang merasa dia siap untuk berjuang, siap untuk berperang, mengikrarkan diri jadi prajurit, bahkan prajuritnya Tuhan, karena kita berperang kan di pihak Tuhan, tapi belum tentu dia sudah menjadi pahlawan sebetulnya, ya. Kita semua menginginkan kok untuk bisa menjadi pahlawannya Tuhan yang gagah perkasa. Berarti kita harus memenangkan peperangan dong. Kalau tidak pernah menangkan perang, kalah terus, lari terus, mundur terus, terbiri-biri terus, mana bisa jadi pahlawan namanya, ya. Bukan cuma sekedar niat, bukan cuma sekedar bermaksud, bukan sekedar bertekad, tapi bukan sekedar cita-cita, bukan sekedar semangat, tapi harus diwujudkan, ya. Apa yang diwujudkan? Pertama, menang atas dosa. Misalnya, ya apalagi menang atas keinginan daging, apalagi menang atas keduniawian, menang atas egosentris atau egois gitu, berpusat pada diri sendiri aja itu, atau self center kata orangnya. Sehingga jangan karena masih sering suka hura-hura, masih sering kepencut jidat licin, misal, maaf ya, masih sering berantem, masih sering marah-marah, masih sering menjilat sana sana sini, lalu sudah ngaku pahlawan yang gagah perkasa. Kan ini keliru sekali, ya. Jadi jangan kita kebablasan gitu, ya, terlalu jauh menilai diri kita sendiri. Bahkan masih sering membangga-banggakan diri, aku nih, saya nih begini, saya itu begitu. Nah, itu belum jadi pahlawan tuh namanya, ya. Belum bisa mengalahkan egosentrisnya. Masih mencari kesenangan pujian orang lain dan bukannya kesenangan pujian perkenan Tuhan, lalu langsung klaim dirinya sebagai pahlawan, saya keliling dunia begini-begini. Tapi untuk mencari
kepopuleran, mencari kedudukan, mencari kesenangan diri sendiri. Ya, belum itu namanya ya, masih harus berjuang lagi lebih jauh. Jadi istilahnya ya, belum pernah berjuang atau berperang dan menang, apalagi berhasil, sudah merasa sebagai pahlawan. Ya. Lalu apa bedanya Pak karakter pahlawan dengan prajurit biasa atau orang biasa Pak? Nah, kita bisa melihat secara gamblang. Pertama, ke orang biasa biasanya mengeluhkan segala kelemahannya, menyesali segala kelemahannya. Kalau pahlawan selalu berjuang untuk melewati kelemahannya. Ya, kita bisa lihat di 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Diperjuangkan ya. Kita bisa baca lagi Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, sudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Bertahan bukan menyerah, bukan lari terbirit-birit, bertahan dalam perjuangan yang berat. Berjuang jadinya ya. Kita bisa melihat itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau yang biasa mengharapkan keberhasilan orang dan mengharapkan belas kasihan orang dan pemakluman orang, atau orang memaklumi tentang kalaupun dia punya kelemahan, itu harapannya. Tapi kalau pahlawan biasanya mengandalkan Tuhan, bukan mengharapkan belas kasihan orang di tengah-tengah kelemahannya. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi bukan dia menyesali diri sendiri, mengasihi diri sendiri, mengharap belas kasihan orang, memaklumi kelemahannya, tapi justru dia memohon kepada Tuhan untuk menolong dia, untuk menguatkan dia, untuk mengatasi kelemahannya, mengandalkan Tuhan semata. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau yang biasa saja, wajar aja kalau punya kelemahan. Karena orang bilang gitu, wajar dong manusia kelemahan. Tapi kalau pahlawan tidak akan menyerah pada kelemahan itu. Dia percaya Tuhan bisa mengubahkannya. Loh, tapi saya lemah dari lahir. Iya, tapi Tuhan bisa mengubahkannya ya. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan Tuhan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaannya semakin besar. Tapi itu perlu perjuangan, perlu usaha, perlu upaya yang bukan gampang-gampang saja. Nah, ini kalau orang pahlawan. Kalau yang biasa lagi, yang keempat ya, menganggap apa yang dialaminya yang tidak baik itu adalah nasib atau takdir, dan akhirnya menganggapnya sebagai tanggung jawabnya Tuhan saja ya. Tapi kalau lawan, walaupun ngalamin nggak enak, tetap bersyukur dan tetap berusaha mendekat pada Tuhan dan mengimani hal yang baik yang Tuhan rancangan buat dirinya. Itulah yang nanti akan dialami, akan terjadi. Roma 8 ayat 28 katakan, sekalipun kamu mengalami nggak enak, maksudnya ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik yang enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencananya ya. Dan seorang pahlawan, pahlawan yang gagah perkasa, jiwanya haruslah berjiwa pahlawan. Yaitu apa? Kalau orang berjiwa pahlawan, tidak terlalu membangga-banggakan, tidak terlalu menghitung-hitung, tidak terlalu mengungkit-ungkit jasa-jasanya, prestasinya, keberhasilannya, dan sebagainya. Karena sadar dia bahwa jasa prestasinya bukanlah hasil dari dirinya sendiri, tapi lebih karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ya, Tuhan yang membuat semua itu terjadi. Jadi tidak perlu dibangga-banggakan, tidak perlu dideklarasikan di mana-mana ya. Yang kedua, kalau seorang pahlawan sikapnya bagaimana sifatnya? Tidak memikirkan kepentingan diri sendiri saja, tidak egois, tapi memikirkan juga kepentingan serta kesusahan orang lain. Serta kalau perlu mengorbankan diri untuk itu. Kan itu pahlawan negara gitu, berkorban untuk orang lain, berkorban untuk negaranya ya. Maka dibilang pahlawan. Yang ketiga, tidak memandang tantangan atau tekanan yang dihadapi sebagai pemupus harapannya, membuat dia putus asa, menyerah, tapi sebagai kesempatan dan sarana untuk bisa lebih banyak belajar dari Tuhan ya. Ini ya, dunia pun mengatakan ya, sekalipun mengalami kegagalan, namun harus memandang kegagalan itu sebagai bukan hanya kegagalan, tapi sebagai jalan menuju keberhasilan.
untuk di masa depan. Contohnya, katanya ada seorang ahli yang menemukan sesuatu yang luar biasa. Itu katanya banyak kegagalan sebelumnya, tapi dia tidak menanggung kegagalan. Saya tidak menanggung gagal, tapi saya menemukan yang lain katanya. Nah ini, itu pandangan yang positif ya. Ini pahlawan ilmu pengetahuan juga nih kalau gitu ya. Yang keempat, dia menyadari panggilannya untuk apa dia hidup. Pahlawan menyadari ya hidup untuk dipanggil, bukan sesuai sekedar jadi ngetop, dipuja-puja, jadi kaya, punya kedudukan tinggi, dan lain sebagainya. Kalaupun itu didapatkannya, tidaklah itu memukulnya sampai konsentrasinya, perhatiannya terpusat pada itu saja. Karena itu semua hanyalah anugerah Tuhan semata yang tetap harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan untuk itu dia hidup, tapi hidup untuk memenuhi panggilannya. Berikutnya, dan ia menyadari ia bukanlah orang yang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan. Karena itu ia ingin untuk disempurnakan oleh Tuhan. Ia berjuang untuk bisa disempurnakan oleh Tuhan, karena dia mengejar kesempurnaan itu supaya bukan jadi Tuhan, tapi serupa dengan Tuhan, ya, meneladani Tuhan. Dan karena itu ia mau terus belajar, terus berusaha, terus berjuang untuk meningkatkan performanya, pengetahuannya, untuk meningkatkan kebijakannya, meningkatkan kapasitasnya dan sebagainya. Bukan berhenti sesaat saja. Tidak ada waktu untuk pensiun, tidak ada masa untuk pensiun, kata orang ya. Tidak ada masa untuk berhenti untuk belajar. Belajarlah sampai usia lanjut sekalipun. Ya. Bahkan kita tahu Musa pun di umur sampai hampir mendekati 120 tahun masih dengan semangat melayani Tuhan. Nah, itu contohnya buat kita semua. Jadi semasa masih di kesempatan, buat semua itu untuk melayani Tuhan. Jika hidup kita juga bisa menjadi berkat, baik untuk diri sendiri, tapi juga terutama untuk orang-orang lain, dan memuliakan Tuhan. Berikutnya, tidak berhenti berjuang sampai akhir hayatnya. Ya, jadi lagu tadi loh, hidup ini adalah kesempatan. Nah, selama masih hidup punya kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk berjuang menyenangkan Tuhan, supaya ada waktu kita sudah tidak ada waktu lagi, hidup kita sudah menjadi berkat. Terakhir, biar kalau pahlawan dia punya sikap setia sampai akhir. Karena Tuhan bilang, kamu akan mendapat mahkota kehidupan. Walaupun mungkin berat dirasakan, walaupun mungkin saat itu dia merasa banyak tekanan. Kita baca terakhir di Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi biarlah kita semua berjuang untuk menjadi pahlawan gagah perkasa di hadapan Tuhan, bukan di pikiran kita sendiri ya, bukan di penilaian kita sendiri, bukan di perkiraan kita sendiri, bukan di asumsi kita sendiri, bukan juga di mata orang, tapi di mata Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus, buat kita bisa mewujudkan diri kita dengan keinginan yang upaya sungguh-sungguh bersama Tuhan untuk menjadi pahlawan yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dan itulah nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dalam terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Terus berkati, sampai jumpa. Haleluya. Dalam